Siap untuk bermain tebak-tebakan? Ini akan sangat sederhana. Aku akan memberi nama makanan dan kamu harus menebak makanan apa itu. Ini mungkin terlihat mudah, tapi semakin jauh kamu melangkah, semakin sulit pertanyaannya. Yuk, mulai! Makanan pertama dalam daftar kita adalah Cheetos. Jadi, apa itu? Jika jawabanmu keripik, maaf, tapi kamu salah. Jawaban yang benar adalah puff, dan ini dijelaskan oleh metode yang digunakan untuk membuat Cheetos. Puff terbuat dari jagung dan bentuknya khas berkat ekstruder yang membentuknya. Perbedaan utama antara keripik dan puff adalah keripik digoreng dan puff seperti Cheetos bisa diproses dengan berbagai cara, misalnya dipanggang. Selanjutnya, kita punya hidangan yang disebut kelinci Wales. Aku bisa bilang rasanya sangat lezat. Bisa tebak apa itu kelinci Wales? Namanya cukup menyesatkan ya. Namun pada kenyataannya, kelinci Wales gak ada hubungannya dengan kelinci. Ini sebenarnya adalah resep dari abad ke-18, keju leleh panas yang dituangkan di atas roti panggang. Sudah kubilang, ini sangat lezat. Kepala singa. Ya, itu adalah hidangan dan kita sudah tahu namanya cukup menyesatkan. Ada ide? Ini cukup sederhana. Hidangan yang disebut kepala singa hanyalah bakso. Ini adalah hidangan tradisional Tiongkok yang punya banyak perubahan. Hey, kalau kamu menambahkan beberapa brokoli di piringmu, mungkin itu akan terlihat seperti surai dan bakso bisa menyerupai kepala. Tapi, kamu harus punya pikiran yang cukup puitis untuk itu. Bayangin kamu sedang makan malam di sebuah restoran mewah dan kamu melihat roti manis di daftar menu. Kamu nggak ingin terlihat bodoh dan bertanya kepada pelayan tentang hidangan tersebut. Jadi, kamu harus memutuskan sendiri. Bisa tebak apa itu dan apakah kamu akan memesannya? Memesan atau tidak, itulah pertanyaannya. Tentu saja rasanya berbeda. Tapi kalau kamu berharap untuk mendapatkan kue atau muffin yang mewah saat memesan roti manis, kamu akan sangat kecewa. Masalahnya, roti manis adalah kelenjar timus hewan. Kabar baiknya, kamu mungkin gak akan mengalami situasi seperti itu di restoran. Karena roti manis sudah gak umum lagi saat ini. Hal lain yang mungkin terdengar mewah tapi sama sekali nggak mewah, tiram padang rumput. Aku yakin kamu sudah bisa menebak bahwa ini bukan tiram. Ada yang tahu apa itu sebenarnya? Oke, inilah resep tiram padang rumput. Salah satu versinya adalah minuman. Yang kamu butuhkan hanyalah telur mentah, saus Worcestershire, dan saus pedas. Dan kalau kamu ingin membumbui sedikit, cukup tambahkan cuka dan sedikit jus tomat. Ada versi lain yang menggunakan bagian yang mengubah sapi jantan menjadi sapi betina, dan aku nggak akan membahasnya lagi. Baiklah, nama ini benar-benar puitis. Kamu harus menggunakan imajinasimu untuk menebak apa itu. Jadi, semut memanjat pohon. Hidangan macam apa itu? Gak ada semut yang terlibat. Sebenarnya makanan ini sangat mirip dengan pasta bolognese. Tapi ini adalah hidangan Tiongkok, tepatnya Sichuan. Hidangan ini terbuat dari daging giling yang melambangkan semut dan mie kacang yang melambangkan pohon. Rasanya cukup pedas karena ada sambal. Gak ada informasi mengenai apa yang sebenarnya dilambangkan oleh sambal. Tapi, kurasa itu mungkin mewakili hari musim panas. Selanjutnya, kita punya hidangan yang disebut gelembung dan berdecit. Yang satu ini kelihatan cukup sederhana. Coba pikirkan sedikit, apa yang bisa berdecit saat dimasak? Jadi beberapa makanan akan berdecit saat kita menaruhnya di atas api. Gelembung dan berdecit adalah hash, dan kamu bisa memasaknya dengan berbagai sisa sayuran yang ada di lemari es. Katanya kubislah yang memberikan suara berdecit yang khas, tapi kubis bukanlah satu-satunya bahan. Biasanya, hidangan ini dibuat dari kentang, bawang bombay, dan ya, kubis. Tapi kamu bisa bermain-main dengan resepnya. Bagaimana dengan hidangan yang disebut ayam hutan? Ada ide? Nggak, ini bukan sayap ayam. Ini nggak ada hubungannya dengan ayam atau anak ayam sebenarnya. Ini adalah jamur. Dan jamur ini juga punya banyak nama. Kamu bisa menyebutnya kepala domba jantan, kepala domba, jamur menari, dan bahkan bangku monyet. Jamur ini bisa dikonsumsi dengan cara digoreng, tapi secara tradisional dianggap sebagai jamur obat. Ukurannya biasanya sebesar kentang, tapi terkadang bisa tumbuh hingga 50 kg. Saking besarnya, sampai-sampai nggak ada ruang tersisa.
Oke, maaf. Selamat, kamu telah berhasil melewati 50% pertanyaan. Selanjutnya adalah hidung parson. Ya, ini sulit. Jadi aku akan memberikan beberapa petunjuk di sini. Pilihlah salah satu opsi. Ini adalah hidangan yang terbuat dari sayuran. Ini adalah hidangan yang terbuat dari ayam. Ini adalah kue. Waktunya habis. Ayam hutan mungkin nggak terbuat dari ayam, tapi hidung parson pasti mengandung ayam. Secara teknis ini adalah bagian belakang ayam. Lihat, di sini benda kecil berbentuk segitiga ini. Beberapa koki nggak suka membiarkan bagian ini ada pada ayam sebelum memanggangnya. Jadi yang lain percaya bagian ini cukup enak. Masalahnya, rasa di bagian itu cukup kaya karena minyak yang dihasilkan unggas. Sekarang ini semakin sulit. Menurutmu apa itu lidah kucing? Kue yang satu ini cukup populer di seluruh dunia. Siapa yang nggak suka kue kering? Benar, lidah kucing adalah kue kering yang populer di Perancis, Belanda, dan bahkan Filipina. Ada beberapa teknik yang berbeda untuk mendapatkan bentuk khusus ini. Beberapa koki menggunakan kantong kue dan yang lainnya lebih suka menggunakan cetakan. Kue kering ini lembut dan manis dan terkadang bisa diisi dengan krim mentega. Kue ini juga bisa disajikan dengan es krim atau bahkan dicelupkan ke dalam coklat. Yumbo! Egg hoppers atau gerbong telur adalah nama menyesatkan berikutnya dalam daftar. Apa tebakanmu? Egg hoppers atau gerbong telur mungkin terdengar sedikit mirip grasshoppers atau belalang. Tapi yang pasti hidangan ini nggak bisa melompat. Hidangan ini terlihat sangat mirip dengan krep Prancis pada umumnya, namun bahan-bahan sangat berbeda. Alih-alih tepung terigu, mereka menggunakan tepung beras dan susu biasa diganti dengan santan. Gak sulit untuk menebaknya. Ini adalah hidangan yang bisa kamu temukan di beberapa bagian Asia Tenggara dan di India. Kita tahu bahwa egg hoppers atau gerbong telur gak berhubungan dengan grasshoppers atau belalang. Tapi bagaimana dengan pie belalang? Meskipun serangga bisa dimasak di beberapa negara dan menjadi bagian dari masakan nasional, pie belalang 100% bebas serangga. Kue ini dibuat dengan remah biskuit Graham, krim deman, krim de kakao, dan krim kental. Jadi namanya eksotis karena warnanya, dan rasanya sangat lezat. Selanjutnya, kita punya hidangan dengan nama yang cukup unik. Namanya pendeta pingsan. Aku akan membantumu sedikit dengan yang satu ini. Hidangan ini dibuat dari sayuran. Jadi yang perlu kamu lakukan hanyalah menebak sayuran apa yang dibutuhkan untuk memasak hidangan ini. Bahan utamanya adalah terong. Selain itu harus ada beberapa tomat dan banyak minyak zaitun. Rasa hidangan ini sangat kuat. Es krim Eskimo, apakah ini terdengar manis? Maaf, aku harus memberitahumu, tapi kamu nggak akan menemukan yang satu ini di kedai es krim. Ya, es krim ini mengandung buah beri, tapi juga mengandung lemak rusa kutub, minyak anjing laut, dan bahkan ikan giling. Mereka bilang teksturnya bagus dan cukup lembut, tapi tetap saja nggak terdengar seperti makanan penutup. Selanjutnya, krim telur. Kamu mungkin sudah bisa menebak ini nggak mengandung telur maupun krim. Kira-kira apa ya? Pertama, ini adalah minuman. Minuman ini terbuat dari susu, air bersoda, dan sirup apapun yang kamu sukai. Biasanya menggunakan sirup coklat atau vanila. Ini merupakan air mancur minuman. Beberapa pengusaha mencoba membotolkannya, tapi agar tetap menyegarkan, bahan-bahannya harus dicampur tepat sebelum diminum. Yang terakhir, namun nggak kalah penting. Hal terakhir yang bisa ditebak adalah bebek Bombay. Jadi menurutmu apa itu? Untuk beberapa alasan yang nggak diketahui, itu adalah ikan. Ikan kadal lebih spesifiknya. Di Sri Lanka, orang-orang mengeringkannya terlebih dahulu lalu mengkonsumsinya. Kalau enggak, mereka mengasinkannya, menggorengnya, atau bahkan memasaknya sebagai kari. Sekian untuk hari ini. Bagikan makanan dengan nama yang paling menipu yang kamu ketahui di kolom komentar ya.